itu. Nah ini yang kita mau edukasi bahwa rakyat kita itu punya hak kedaulatan itu. Nah dengan hak kedaulatan itu rakyat bisa menyetir keadaan negara seperti apa. Tapi ini kan nggak sampai ke situ. Gitu ya. Nah, tapi secara umum saya kira ini yang perlu kita benahi, dan saya kira kita diaspora itu tetap bersama dengan saudara-saudara kita di tanah air. So jangan menganggap bahwa kita diaspora tidak memikirkan teman-teman di tanah air. Itu pesan saya, bahwa we always be with you. Tapi di sana ada bisnis, ada yang. Iya, saya ada bisnis, ya pegel, pengusaha golongan ekonomi lemah. Oke, tapi pegel New York beda lah, tetap take in dollar. Tetap aja pegel, pegel di mana-mana. Orang New York, orang Indonesia, orang apa, tetap aja pegel. Ya kan. Jadi apa usaha sehari-hari sana? Saya ada perusahaan kecil yang menyediakan jasa untuk eksekutif transportation. Kita misalnya limo transport. Oh, limousine. Iya, limousine itu kan ada, orang di sini taunya kan limousine kan yang stretch limo yang panjang-panjang. Iya. Tapi limo itu sebenarnya itu adalah nama untuk eksekutif car transportation ya. Oke. Cuman ada yang stretch, ada yang biasa gitu. Oke, orang taunya yang stretch itu kan, limo. Ya kan orang limo stretch gitu loh, padahal enggak. Pernah saya waktu jalan pokoknya di Amerika lah, mau menjelang pulang kan, kita berhenti di rest area apa gitu. Limo keluar, tiba-tiba banyak sekali keluar cewek semua. Itu penumpangnya kalau yang stretch yang panjang itu bisa sampai 15 orang. Keluar cewek semua dari limo itu. Oke, jadi bisa dibilang sekarang sudah permanent resident ya, green card ya? Enggak, kita masih. Enggak, green card holder enggak ya? Kita masih pakai visa kerja di UN. Oke, itu justru lebih mudah. Justru lebih privilege-nya lebih bagus ya. Oke. Karena kita dianggap sebagai orang penting. Diplomat. Oh iya. Jadi paspornya hitam. Enggak, memang visanya itu sebenarnya visa untuk international organization. Oke. Jadi buat orang imigrasi sana itu dia diperlakukan sebagai pekerja diplomat. Oh, gitu. Padahal kita bukan diplomat. Oke. Tapi statusnya seperti itu. Jadi kita kalau di bandara atau apa, mereka never touch our stuff. Dia nggak berani pegang kita punya barang. Oke. Makanya kalau saya pulang pergi itu karena itu anggap diplomat ya? Ya, bawa terasi, bawa apa nggak masalah. Oke. Jadi ingat teman saya kan, dia bawa terasi, lalu kemudian di imigrasi, diperiksa sama petugas kan, dicium. Do you eat this? Bingung orangnya. Kok bisa kita makan yang kayak begitu? like smell like one, right? Oh my god. Orang bingung gitu kan. Itu sama bingungnya kita makan. Kenapa bekicot begitu hebatnya di Prancis ya kan? Iya. Di Indonesia mahal ya. Di Indonesia makan. Tapi juga ya. Kalau nenek bekicot tuh kita isep-isep juga juga kita sekarang. Keong kecil gitu ya. Iya, jadi gitu perjalanan hidupnya kita seperti itu. Oke, lalu anak sekarang berapa? 2 tetap? 3 anak saya. Ada US. Ya, ada made in US ya? Ada made in US, made in New York. Made in New York. 2 orang ya? Ya. Yang tertua berarti udah berapa? 20 masuk 29 sekarang. 29 yang tertua. Sudah pisah? Iya, tahun lalu dia sudah punya uang, punya gaji, dia kan kerja di UNICEF. Oke, yang katanya need privacy gitu ya? Jadi pisah sendiri dia? Iya, dia udah ada roommate, dia ada apartemen sama roommate-nya kan. Iya. 2 kamar dia sharing. Okay. Lalu yang kedua ketiga? Masih di rumah. Masih di rumah, masih kuliah atau? Kuliah, masih kuliah.
Kalau yang terakhir kan baru datang, selesai dari pondok di sini. Oke. Di sana mau bikin di pondok juga. Semua anak-anak. UIN Universitas Islam New York ada nggak ya? Belum. Oh nggak ada, belum ada UIN ya. Siapa tahu ada Universitas Islam New York. Insya Allah, ya, doain kita bikin nanti. Ya, anak saya yang paling bungsu baru datang dari Indonesia, selesai pondok. Oke. Lumayan selesai semuanya. Qurannya selesai, ilmu alimnya selesai. Oke. Yang perempuan itu. Paling muda sekarang umur 23 anak saya kan. Yang kuliah tadi di universitas apa? Yang laki-laki Ya. di Hunter College, jadi itu. Oh itu apa sama temannya di McCall gitu. Di demikian. Hunter College soalnya. Itu main ini apa itu MacGyver itu. Bukan, film Hunter. Iya, Hunter. Oh, Hunter ya, yang detektif itu. Iya, di McCall, pasangannya Hunter. Masih ingat ya. aja. Yang jelas dia pakai celana jeans dan pakai jas selalu begitu kan, yang Hunter itu kan. Iya. Itu. Oke, Daeng. Kemudian jadi sudah 20 berapa tahun di New York? 25 tahun ya. Wah, 25 years ya, luar biasa. Jadi selama 25 tahun itu ini kerja dan akhirnya berpikir membentuk apa istilahnya diaspora Indonesia namanya FTA, Forum Tanah Air, atau sebelumnya ada lagi, itu gimana? Iya, bisa get connected dengan warga negara Indonesia di 21 negara yang lainnya. Jadi itu kan semua berawal dari 2019, kalau ingat. 2019 itu kan teman-teman di Amerika waktu itu minta saya untuk menjadi ketua tim pemenangan 02 waktu itu se-Amerika. Oke, 2019. Saya nggak tahu 02 itu apa. Oh, Prabowo. 02 itu Prabowo. Oke. Tapi kita waktu itu memang kita bukan orang partai gitu, bukan. Jadi kita hanya mendukung siapa yang menjadi lawan dari incumbent waktu itu kan. Itu Jokowi waktu itu. Jadi setelah selesainya itu, waktu itu kita banyak komunikasi memang sama teman-teman di Eropa, di Australia, di Timur Tengah, di Asia Pasifik. Karena luar negeri ya. Setelah selesai itu kita berpikir, ini belum selesai nih perjuangan kan. Iya. Karena kalahnya Prabowo, tapi kita kan bukan lihat karena kalah Prabowo, kita lihat isu yang kita perjuangkan itu. Jadi isunya adalah bagaimana supaya rakyat itu lebih diperhatikan sehingga bisa mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik lah. Karena kita merasa diaspora itu adalah suatu berkah dari Allah ya. Kita pengen melihat saudara-saudara kita tuh seperti kita juga gitu lah. Artinya dapat sesuatu yang memang pantas diterima oleh orang-orang yang hidup di negara merdeka gitu. Itu dasarnya aja. Ya. Tapi biasanya orang kalau 2019 mendukung Prabowo 02, biasanya kalau 2024 itu jadi pindah. Nah itu ceritanya harus back flash lagi ya. Karena kan kita seperti saya bilang kita nggak mendukung salah satu figur apapun. Nah 2019 itu setelah ada pengumuman itu, apalagi setelah Prabowo bergabung, kita berpikir we need to do something gitu. Akhirnya kita bergabung, dan Anda berkabung jadinya. Jadi nggak bergabung. Kita berpikir kita harus do something gitu. Nah, teman-teman di Amerika menginisiasi untuk membuat suatu forum diskusi. Nah, itulah Bung Refli kan saya kenalnya di situ. Kita diskusi banyak tentang segala macam, baik dari segi aspek hukum tata negara, ekonomi, sosial, segala macam. Itulah Forum Tanah Air. Nah, kenapa bisa? Tadinya cuma mau Amerika aja. Tapi kenapa bisa mendunia? Ala kulihal kan COVID. Sehingga tadinya yang kita rencana mau datangkan orang-orang seperti Bung Refli, Rocky kan datang waktu kita setiap 2 bulan ke Amerika, ya kan. Akhirnya nggak jadi kan COVID. Akhirnya kita bikin online. Begitu sudah tahu online nggak mau lagi datangkan juga. Nggak online, justru dampaknya lebih luas.
semua teman-teman ikut Iya. gitu loh. Akhirnya kita berpikir kenapa kita nggak buat Dan komunitas. di luar negeri kalau dia Eropa Amerika lebih kencang internetnya. Iya. Lebih jelas malah. Akhirnya gabung semua tuh. Sampai ke North Africa, kita ada di Mesir. Tadinya ada juga di Maroko, tapi Maroko Mesir ini kan anak-anak sekolahan. Ya. Jadi Maroko itu udah balik ke Indonesia, kita belum punya. Oh, yang kemarin balik Indonesia ya? Ya, tapi Mesir masih ada gitu. Oke, jadi gimana nasihatnya Daeng biar orang bisa melihat mewujudkan American Dream ya kan? Iya, Amerika itu satu yang kami rasakan ya, karena saya kan sama keluarga di sana ya. Iya. Yang paling pertama itu adalah soal pendidikan. Refli. Jadi pendidikan di sana itu betul-betul orientasinya adalah bagaimana mempersiapkan si anak betul-betul bisa menjadi anak yang independen. Artinya dia mampu untuk mengekspresikan dirinya. Ya. Anak yang suka membaca. Ya. Nah, kemudian leadership. Oke. Saya punya anak laki-laki. Ya. Kelas 4 SD kalau nggak salah. Ya. Dia diminta sama gurunya karena memang dia pandai ya, pandai math ya. Dia ranking math untuk state New York. Ya. Namanya Rehan. Dia bilang, gurunya bilang, Rehan, you're one of the candidate untuk jadi ketua kelas lah. Kalau di sini ketua kelas. Jadi disuruh kampanye. Disuruh campaign. Dia pulang ke rumah, dia tulis-tulis namanya vote for Rehan, vote for Rehan. Terus dia kasih ini permen. Jadi dia suruh mamanya beli permen. Mah, beli permen dong, buat apa? Setiap mau kasih orang itu vote for Rehan, dia kasih permen. Saya bilang kayak bansos juga. Jadi Bang Jokowi belum kenal bansos, anak saya udah kenal waktu kelas 4 SD itu. Iya. Dia kasih. Tapi dia kalah vote. Nomor 2 apa vote-nya waktu itu. Ya, yang menang temannya juga. Jadi mereka diajar untuk leadership, how to influence people, bagaimana mereka disuruh pidato di depan kelas, apa dia punya programnya, gitu. Dan itu salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Makanya kalau kita lihat ya, saya waktu sebelum ke Amerika, saya selalu berpikir ini orang-orang bule-bule ini kok kalau tampil ke depan tuh kayaknya pede semua. Pede banget gitu ya. Kita kan lain Bung Refli. Kalau kita malu-malu. Iya malu-malu. Nah itu tapi ternyata di belakang kita nyogok. Cari ordal ya. Cari ordal. Nah, itu yang saya kira salah satu yang benefit buat itu. Kemudian mereka diajar membaca supaya suka buku. Iya. Nah itu yang membuat mereka punya knowledgeable, artinya mereka ngeraup semua buku. Dan mereka punya silabus memang menarik ya, karena mereka tuh basisnya cuman math, reading, kemudian writing, ya kan, maksudnya dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian social study, science, itu doang 5. Iya, nggak banyak. Jadi memang Bung Refli kan anaknya sempat SD nggak di sana? Sempat. Kan? Kelas 1 dan kelas 4. Dia cuma 3 aja yang ditekankan, yaitu bahasa karena dia orang ESL namanya. Iya. Yang kedua, sejarah. American history. Iya, American history. Kemudian matematika. Itu aja 3 itu aja. Ya mungkin SD kelas 1 iya, kan? kelas 1. Kalau udah makin meningkat cuma itu 5 itu. Kita anak kelas 1 udah bisa bawa. Tas itu yang pakai roda. Jadi memang itu salah satu keuntungan itu. Jadi tinggal. Jadi buat untuk hidup di sana memang tidak gampang, apalagi sekarang dengan situasi ekonomi Amerika juga kan nggak baik-baik saja. Jadi agak susah. Jadi saya waktu sekolah dulu juga saya sambil sekolah saya kerja. Saya kerja. Yang gampang itu pejabat dari suatu negara yang bernama Konoha yang datang dengan fasilitas kelas bisnis. 5-star hotel dan dibiayai negara. Lalu ke sana hahaha. Pulang dapat ijazah. Atau foto-foto ya kan? Foto sambil pakai jas. Oke, kita bacakan Daeng ya. Ada sebelum saya bacakan komentar Daeng, ada nggak yang mau disampaikan lagi? Saya kira gini, buat teman-teman ya, khususnya ini kan RH Channel ini kan banyak bicara tentang politik. Banyak bicara tentang hak-hak konstitusional rakyat, hak-hak politik. Jadi
pesan kami khususnya dari Forum Tanah Air, rakyat itu harus sadar bahwa rakyat itulah sebenarnya yang running the country. Ya kan, yang menjalankan negara ini sebenarnya merencanakan, menjalankan, mau mengarahkan kemana negara ini rakyat sebenarnya. Karena rakyat ini dalam suatu negara demokrasi ini daulatnya penuh. Nah, cuman sekarang karena itu tidak berjalan, nah ini yang kita maksudnya mau edukasi kepada masyarakat bahwa hey, Anda ini punya hak yang dinamanya sovereign of the people, jadi kedaulatan rakyat. Dan itu dijamin sama Undang-Undang Dasar kan, Bung Refli kan, pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah. Bab 1 pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu kan sudah dijamin sama undang-undang. Jadi cuman pelaksananya kan nggak sampai ke situ. Nah, ini yang kita mau edukasi bahwa rakyat kita itu punya hak kedaulatan itu. Nah, dengan hak kedaulatan itu rakyat bisa menyetir keadaan negara seperti apa, tapi ini kan nggak sampai ke situ. Gitu ya. Jadi tapi nasihat saya buat Daeng, jangan kebanyakan di Amerika. Tapi FTA jangan salah, Bung Rev. FTA ini bukan saja diaspora loh. Sekarang FTA ini punya jaringan members itu di 38 provinsi. Oke, makanya ada ketua harian di Indonesia. Ada Mas Doni itu. Jadi kabupaten kota kita hampir 200. Sampai saya dibecandain kan sama salah satu teman. Wah, ini ntar lagi bisa jadi partai politik nih katanya. Jadi tadi sebenarnya serius tadi apa yang dikatakan Daeng ya soal hak-hak konstitusional itu. Tapi sedihnya di Indonesia ya, ini kan negara yang legal culture-nya, tradisi hukumnya itu tidak kuat. Jadi hukum tuh nggak dipegang. Hukum itu sering sekali disepelekan, diabaikan. Itu persoalan kita. Boro-boro apa yang tercantum dalam konstitusi? Ya sudah jelas-jelas saja syarat menjadi calon gubernur 30 tahun, syarat jadi calon itu aja bisa diubah. Ya betul. Jadi parah pokoknya ya. Tapi saya melihatnya justru gini, Bung Refli. Yang undang-undang itu kan semuanya ada kan, Bung Refli lebih tahu. Tapi yang parah itu law enforcement-nya. Nah, di negara-negara maju law enforcement itu yang mereka andalkan sehingga baik orang yang berkecimpung dalam bidang politik maupun orang yang istilahnya berkecimpung dalam bidang apa aja, mereka merasa ada semacam kepastian hukum kan, sehingga mereka berani melakukan sesuatu. Nah, kita di sini kan enggak, law enforcement itu yang nggak ada. Saya kira itu yang ya itulah masalahnya. Kita kalau nggak takut kalau kita dekat dengan penguasa kan begitu, dekat dengan aparat. Kalau mereka tidak takut kalau tidak melanggar hukum kan begitu. Nah, itu susahnya. Kalau melanggar hukum kan takut. Kalau kita nggak mau melanggar hukum asal dekat dengan ordal. Ada ordal, aman ya. Aman ya kan. Mau ngobrak-ngabrik aturan asal ada ordal aman ya kan. Dan akan dibela juga oleh para petualang-petualang gitu ya. Gitu. Petualang politik. Petualang politik ya, pemburu rente kan. Daeng, saya mau bacakan ini ada beberapa ya. Ada yang nanya gini, apakah Bapak Tata sudah mendapatkan green card? Belum ya, karena belum penting, not necessary karena dia menggunakan UN passport ya, UN visa. Nah, itu jauh lebih keren cadas. Lebih privilege ya. Privilege-nya lebih tinggi itu ya. Kemudian rumah Om Tata sama rumahnya Pak Imam Samsi Ali di New York apakah dekat? Nah, gimana? Ya nggak jauh sih. Pernah ketemu? Sering. Anak saya bersahabat sama anaknya Pak. Sama-sama Sulawesi Selatan lagi kan? Sama-sama orang Solo. Sulawesi ya. Jangan-jangan isinya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis semua. Jadi kan orang Bugis orang yang paling terkenal suka merantau ya. Gitu. Tapi buka rumah makannya rumah makan Padang. Oke Daeng, ini malah kita ngelantur kemana-mana. Closing statement Daeng. Ya itu tadi saya bilang teman-teman ya kami yang di diaspora ini selalu memperhatikan keadaan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di tanah air, karena kami selalu berpikir bahwa apa yang kami dapatkan sebagai diaspora itu kan berkah ya dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, sehingga kita merasa how to thanking Allah
Ya. Itu salah satunya adalah dengan memperhatikan nasib daripada saudara-saudara kita yang di tanah air Ya. gitu loh. Jadi kalau dibilang Indonesia baik-baik saja, ya mungkin dari sisi mananya gitu kan. Ya. Jadi tapi kalau kita secara umum tentunya tidak baik, karena kalau dalam suatu negara merdeka, ini kan sudah hampir 80 tahun nih kurang lebih merdeka, tapi kelihatannya kemerdekaan itu hanya milik segelintir orang. Kemerdekaan dalam arti quote unquote ekonomi ya. Nah, tapi secara umum saya kira ini yang perlu kita benahi, dan saya kira kita diaspora itu tetap bersama dengan saudara-saudara kita di tanah air. So jangan menganggap bahwa kita diaspora tidak memikirkan teman-teman di tanah air. Itu pesan saya, bahwa we always be with you guys. Luar biasa ya kan. Gimana kalau dolar Amerika? In trust? Hah? In God we trust. Oh, in God we trust. Kalau kita enggak dong. Enggak. Jadi ini the last question ya Daeng ya. Tanyakan lebih mending Trump atau Biden? Trump or Biden? Wah, that's a good question. Ada yang nanya ya. Iya. Jadi begini, Trump itu dia itu lebih, kalau kita di sini nih, Ya. itu lebih ke nasionalis gitu loh. Artinya kita kan memperjuangkan jangan sampai ada orang-orang asing-asing yang Bahkan menguasai. ultra dia kan. Oh, dia sangat ultra kanan. Dia sangat membela hak-hak daripada masyarakat Amerika yang dianggap sebagai frontier. Frontier itu yang membuka Amerika. Iya, yang dimaksud dengan Amerika itu orang Eropa juga. Iya, maksudnya yang membuka Amerika kan, artinya dia nggak hitung orang Indiannya, yang membuka Pokoknya Amerika. yang dia hitung itu anak keturunan George Washington. Ya, yang membuka Amerika itu yang dia hitung. Nah, itu yang mereka perjuangkan. Makanya dia bilang make America great again itu, bahwa bagaimana orang-orang putih ini kembali menjadi orang yang menguasai. Karena pada saat Trump bisa menang waktu itu kecemburuan sosial memang sangat tinggi. Ini kita bicara last election ya. Kenapa sangat tinggi? Karena orang-orang pendatang yang baru ini, Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian dari Eropa Timur, ya kan, terus dari negara-negara Afrika, mereka is willing to get lower pay. Pokoknya dan bisa bekerja lebih keras, bisa bekerja lebih banyak. Dan sehingga orang lebih suka dia mereka. Pengusaha dia lihatnya kan siapa yang bisa menguntungkan kan. Nah, orang-orang putih ini nggak mau, mereka double shift dia nggak mau. Dibayarnya harus sekian. Kemudian benefitnya minta yang ini. Ini kan membuat orang-orang pengusaha itu lebih bagus saya hire orang-orang, dan mereka bukan ilegal, mereka ada dokumen datang ke Amerika kan semua. Ini kecemburuan sosial tinggi waktu itu, khususnya di daerah-daerah suburb, di mana komunitas white people itu lebih besar gitu loh. Nah itu sehingga Trump bisa meraih banyak keuntungan daripada sisi itu. Jadi kalau dari segi nasionalis itu Trump itu mirip dengan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia itu, bahwa jangan sampai kita kuasai asing gitu loh. Tapi asing yang dimaksud Amerika yang maksud dia itu adalah Amerika keturunannya George Washington. Bukan seperti kita pribumi kan. Jadi dari sisi itu Trump tidak berlaku untuk Indian Amerika kan, apalagi yang Black America gitu ya. Nah, yang menarik sekarang kontestasi yang baru sekarang ini. Karena masalah Palestina. Jadi Demokrat ini, yang mana incumbent Biden ini, dianggap sangat pro Israel, sangat pro dengan pemerintahan Israel. Dan sekarang kan Netanyahu kan kanan, ultra kanan malah kan. Dia pro sekali sama itu. Nah, banyak sekarang protester itu demonstrasi di Amerika itu bukan orang Muslim, tapi memang orang-orang penduduk Amerika yang melihat Palestina sebagai humanitarian crisis gitu loh. Jadi krisis humanitarian, krisis kemanusiaan. Nah, ini Biden Trump masuk di situ sebagai istilahnya kayak kita di sini. Ceruk pasar. Istilahnya siapa aja yang bisa ngelawan dia gitu loh. Padahal historically umat Islam di Amerika itu lebih dekat kepada Demokrat. Gitu loh. Karena mereka dianggap lebih terbuka. Lebih terbuka kepada imigran-imigran. Walaupun secara value Republikan itu lebih dekat dari value kita dibanding Demokrat. Karena yang membuat
LGBT hidup, yang membuat segala macam, itu Demokrat semua, gitu loh. Artinya Yang lebih liberal mereka. Mereka sangat liberal. Kalau Republik itu kan lebih konservatif. Gitu. Nah ini, jadi sekarang menarik nih. Nah ditambah lagi sekarang Biden itu sebenarnya udah agak Pikun. bukan agak kalah sama Trump di beberapa apa namanya bagian. Ya kan di sana ada namanya preliminary election. ya kan election kan yang di kayak negara-negara bagian yang menjadi kayak Ohio, New Hampshire kan. Itu Trump lebih leading di situ. Nah, yang menarik sekarang Trump ini kena indictment jadi banyak banget. Ada puluhan. Iya, 34 atau 30. Itu dinyatakan dia bersalah. Iya. Nah, satu pelanggaran itu it cost him like 4 tahun penjara kan? Iya. Jadi, nah ini yang dipakai oleh Demokrat sekarang untuk melawan isu soal kecenderungan Biden kepada Palestina, bahwa masa kamu mau milih seorang yang kriminal begitu kan? Iya. Nah, tapi orang Trump bilang ini sangat politis ya, kayak kita sekarang ini sangat bermuatan politis, bukan hukum lagi gitu loh. Jadi ini menarik ini. Tapi nggak lazim ya, biasanya dalam beberapa tahun terakhir ini presiden yang sudah kalah maju lagi itu kan nggak lazim ya? Nggak lazim karena di sana biasanya kan kalau dia menang incumbent, dari 2 periode atau cuma satu periode, setelah 1 periode dia nggak maju lagi karena dianggap dia nggak punya kans untuk maju. Nah Trump ini dia merasa punya kans untuk maju karena ekonomi Amerika ini dianggap Demokrat tidak bisa handle ini. Nah tapi yang menarik ini masalah isu internasional ini, Palestina ini. Tapi pertanyaannya, the question is for you, Trump or Biden, ya kan gitu. Ya itu tadi. Sekarang kalau Trump Trump sampai di indictment, dia kan nggak bisa maju. Bukan begitu. Maksudnya kalau pilihan saya. Iya, your personal preference. Personal preference. Kalau saya tetap kepada istilahnya lebih senang kepada hal-hal yang bisa membela umat Islam, yang bisa pro kepada Islam gitu loh. Jadi dalam politik praktis kan yang jadi kan teori kepentingan. Iya. Jadi kalau kepentingan kita apa? Kepentingan kita untuk membela apa? Untuk diperjuangkan apa? Nah, kita melihat umat Islam melihat ke Trump dong. Ya. Tapi kan walaupun siap untuk dibohongin. Tapi enggak, kalau di sana enggak seperti di sini. Enggak ada janji-janji politik yang bererot terus itu bisa diprotes setiap hari dan itu akan bisa mengarah kepada impeachment kan. Kalau sini kan makan siang sudah mau berubah menjadi makan pagi. Ntar lagi-lagi nanti dibilang apa tuh? Nanti makan pagi, tapi ini untuk anak sekolah aja. Lama-lama nggak ada makan apa-apa, dikasih permen doang. Lama-lama size-nya makin kecil gitu. Jadi memang menarik ya, pertanyaannya bagus sekali. Siapapun yang ada itu bahwa memang Biden di satu sisi kalah marwah lah dari Trump yang sekarang kan terakhir ini kan Palestina ini jadi isu yang sangat hangat sekali, crucial di Amerika. Dulu waktu zaman pertama kali mereka menyerang itu hampir tiap hari Bung Gafli di jalan di New York itu. Hampir tiap hari orang, dan itu bukan orang Muslim. Iya. Saya pernah ikut satu kali waktu 1 million march. 1 million long march itu di Washington DC tapi. Saya ikut waktu itu, saya datang. Itu waduh berdiri bulu-bulu kuduk kita karena yang di samping-samping kita itu bukan orang Muslim. Ya dan di sana kan yang namanya itu ya boleh-boleh aja ya untuk demo kan. Oh iya, dia muter ngelilingi, pernah di Washington kan, pernah kan? Iya. Yang monumen kayak Monasnya itu. Iya. Muter itu sampai berakhir di depannya Gedung Putih. Monumen kemerdekaan dia. Gitu. Sampai di depan Gedung Putih. Iya. Di situ. Tapi dia nggak orasi di situ, berhenti di situ. Penuh sesak. Jadi dan itu di samping kita bukan orang Muslim. Iya. Orang-orang putih, ada dari berbagai NGO, ada dari kelompok yang
kelompok perdamaian apa segala macam. Jadi memang jadi humanitarian crisis gitu. Nah ini yang membuat Biden agak sedikit keciut gitu, bisa kalah dia kalau lawan sama Trump. Makanya sekarang saya kira betul ya ada unsur politis, walaupun itu tidak seperti di sini dipolitisasi ya. Karena memang jurinya bilang dia terbukti bersalah kan, terbukti bersalah, nggak kayak di sini yang tiba-tiba hakimnya bilang ini harus begini. 3 hari doang atau 2 hari sebenarnya itu ya. Tanggalnya sih 3 hari memang, tapi kalau kita pakai jamnya 2 hari. Oke, Daeng ya, luar biasa ya memang. Walaupun saya pernah dengar joke di sana katanya, wah bangga-banggaan tentang teknologi katanya. Wah kami begini. Terakhir Amerika bilang, kami kemarin ada orang tua, kami baru saja operasi dan kami ambil otaknya dan besoknya dia jadi becomes President of America. Jadi kalau kita langsung ujaran kebencian ya karena itu ya. Saya pernah lihat toy atau apa boneka itu. Wah, no brain. Waktu itu boneka Josh Walker Bush gitu ya. Nggak ada otaknya ya. Tapi nanti orang bilang, wah Indonesia kan negara Pancasila, kita punya sopan santun dan lain. Oke lah, Sontoloyo. KUHP-nya kan bahaya sekarang, KUHP kan. Iya. Jadi kita itu kadang-kadang berlindung di balik adat ketimuran untuk menutupi perilaku korup. Susahnya gitu. Oke Dang, terima kasih banyak Dang ya. Sama-sama. Kita berbincang santai dan mengalor ngidul nggak karu-karuan, tapi ini tetap karuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jadas.